Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya dari Medan, Rasoki. Saya menyampaikan Pak Prabowo, saya mewakili rakyat dari Sabang sampai Merauke. Saya orang rakyat. Saya pedagang mulai dari dulu, dari di zaman Soeharto. Bahkan Pak Soeharto pun tahu dia saya pedagang. Dulu waktu saya jumpa di Jakarta dulu, Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo, misi-misi saya ini untuk demi rakyat dari Sabang sampai Merauke bisa saya buat, nggak ada pengangguran Pak Prabowo. Saya jamin mulut saya ini, saya nggak bohong, tanpa keluar anggaran. Siapa rakyat yang betul-betul mau kerja, kita kasih pekerjaan Pak Prabowo. Siapa yang bekerja, dia mendapatkan menghasilkan duit Pak Prabowo. Saya mewakili rakyat seluruh dari Sabang sampai Merauke. Banyak rakyat-rakyat semua kemiskinan, kelaparan, bahkan nggak sanggup dia menyekolahkan anaknya Pak Prabowo. Itu semua rata-rata memilih Pak Prabowo. Udah saya tanya itu semua. Udah ribuan manusia saya tanya di Indonesia ini kemiskinannya. Asal ku tanya dia, siapa kau dukung Pak Prabowo? Siapa kau dukung Pak Prabowo? Tolong kami Pak Prabowo, kami di Indonesia ini, kami minta tolong sama Pak Prabowo, dengarin rakyat Indonesia ini Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar kami, Bapak Prabowo pun bisa jadi 2 periode. Kalau udah kayak gini Pak Prabowo nggak mendengarin rakyat di Indonesia ini Pak Prabowo, kami kecewa, sangat kecewa, sedih batin kami ini, menderita. Makan hati memperjuangkan Pak Prabowo, sementara kami sekarang susah. Bahkan banyak kawan-kawan nggak sanggup dia menyekolahkan anaknya. SD pun anaknya nggak jadi sanggup dia menyekolahkannya SMP bagai. Karena kenapa? Dia pengangguran, nggak ada duit biaya untuk ngasih anaknya, biaya untuk sekolah Pak Prabowo. Saya terus terang aja Pak Prabowo, ada misi-misi saya di otak saya ini. Saya kasih tahu sama Pak Prabowo nanti, ada peluang lebih bagus untuk demi rakyat semua, nggak ada pengangguran saya buat. Berani berbuat, berani bertanggung jawab mulut saya ini Pak Prabowo. Terus terang aja Pak Prabowo, nama saya Rasoki dari Medan, bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau saya bohong ini, nggak saya memperjuangkan rakyat, nyawa saya taruhannya. Mau saya pun mau diapain pun jadi dipenjarakan Pak Prabowo. Banyak misi-misi di otak saya ini, nggak ada terlintas di pejabat-pejabat itu, termasuk menteri-menteri itu. Kenapa? Mungkin namanya beda-beda pemikiran orang Pak Prabowo. Saya nggak bisa menyalahkan menteri-menteri itu. Saya ngobrak-abrik, nggak ada lagi pengangguran di Indonesia ini Pak Prabowo. Mudah-mudahan saya kasih tahu semua orang TKI di luar sana semua, balik semua dari orang-orang warga Indonesia itu. Di sini banyak pekerjaan nanti saya buat Pak Prabowo, ada ide-ide di otak saya ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo terimalah perkataan kami rakyat ini, bisa saya bantu juga saya untuk demi rakyat, memperjuangkan rakyat nanti. Tiap hari saya di lapangan Pak Prabowo untuk memperdulikan rakyat. Pak Prabowo di sana, siapapun korupsi-korupsi, hantamin aja semua Pak Prabowo. Saya membenahi rakyat di bawahan ini Pak Prabowo. Tanggung jawab saya ini. Berani saya dipenjarakan kalau saya mulut saya ini bohong. Bahkan harta saya semua ambil aja Pak Prabowo kalau saya bohong ini. Tapi cuman mana lah mau ku kasih tahu pun Pak Prabowo sama rakyat apa kayak gini. Nggak bisa Pak Prabowo, saya orang susah. Pak Prabowo pemimpin di negara Republik Indonesia ini nomor 1. Kalau Bapak Prabowo percaya sama saya, bisa saya kasih tahu ide-ide untuk demi rakyat. Harga-harga sembako semua nanti murah, saya bongkar rahasianya nanti. Kalau sekarang saya bongkar Pak Prabowo, saya nggak berani. Mungkin takut saya nanti berdatangan nanti orang nanti ke rumah saya nanti, entah apa-apa nanti Pak Prabowo. Saya di otak saya ini ada 300. Mau saya sampaikan untuk Pak Prabowo, untuk misi-misi rakyat. Rakyat pasti nanti semua makmur, sukses, nggak ada pengangguran, nggak ada yang susah. Tanggung jawab mulut saya ini, nama saya Rasoki dari Medan. Bertanggung jawab sepenuhnya, perintah Pak Prabowo saya laksanakan nanti.
Gak ada lagi pengangguran-pengangguran Pak Prabowo. Yang memilih Pak Prabowo 50%. Banyak kelaparan Pak Prabowo. Aduh, kasihan kali aku Pak Prabowo. Kadang-kadang menangis aku Pak Prabowo. Dia luar biasa menolong Pak Prabowo. Memperjuangkannya biar supaya Bapak jadi presiden. Sementara aku tengok dia. Aduh, dia narik becak mesin. Becak mesinnya aja pun Pak Prabowo nggak ada duit dia. Mau membetulinya aja. Beli ban aja pun dia. Harga ban 180.000 satu Pak Prabowo. Nggak ada duit dia. Ngasih makan anak dia aja pun nggak sanggup dia Pak Prabowo. Konon lagi mau beli ban. Dia narik becak mesin. Di Medan ini Pak Prabowo banyak. Kasihan aku nengok-nengoknya Pak Prabowo. Tolong kami orang rakyat susah ini Pak Prabowo. Untuk demi seluruh rakyat di Indonesia ini saya kasih tahu semua ide-ide saya nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.